Mencicaci ya. Kai kita udah tahu. Sekarang kita lanjutin huruf san. Ya. San. Nah, san itu adalah sesuatu yang baik, bagus, atau bijaksana. Ya. Mehao. San是善良, ya. Yang san, ya. Kebaikan. Ya. Hao-sin, ya. Ya. Baik hati. Ya, susi, ya. San hidup, susi mahir, ya. Ya. San juga sansi, perbuatan baik. Niat yang baik. Ya. San ini adalah kata kerja. San itu kita harus kata sifat yang sifatnya adalah melakukan. Tidak melakukan, tidak ada kebaikan. Kebaikan itu bukan disimpan di dalam hati aja, tapi perbuatan. Perbuatan. Ya kan? Nah, dari mana san itu? Kalau saya baca di Alkitab, ni men yao chen xie Yehova ing ta ben wei san. Ini 4 huruf ini, ta ben wei san, saya kasih tanda merah. Dia adalah base kebaikan. 他本为善，他的慈爱永远长存。他的善从哪里看呢？你可以知道他的慈爱永远长存的，ya kan? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, ini adalah basic untuk satu kebaikan. San， 他本为善。罗马书教导我们说，我们不能以恶来胜，而是要以善来胜恶。Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan. Maka kebaikan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. 三字经里面说什么？人之初性本善。Kita dilahirkan sebenarnya itu sudah baik, membuat kebaikan, tapi karena berbuat dosa jadinya dosa. Bawaan dosa ya. 人之初性本善，本来就是善的嘛。神造人就是造善，人就是造。我们堕恶了，到罪恶了，然后我们带罪了，我们需要拯救才能够变好。Ini san ya. Jadi kita udah ngerti kosakata san ya. San itu suatu kebaikan ya. Tapi kalau tidak kita berubah duluan, bisa nggak kita membuat kebaikan? 如果我们不去改，怎么有善呢？很多人说我善，你什么善？你有去改你自己吗？如果你做的一切都是不好的。你的善是你自己说的善，这个善不是神所要的善，这个善是你自己说的善，而不是真的善。因为我们了解善字的意思是什么？因为善字不是说你做kebaikan itu hanya kebaikan yang biasa, bukan begitu. Ya. Aksara san itu bukan satu kebaikan yang biasa. Ya kan? Kita bilang, wocoh itu sanse, tapi sumber kita itu kalau kita sudah salah, kita tidak memperbaiki, tidak improve, tidak berubah, itu sannya tanda tanya. Ya, sannya tanda tanya. Ya. Kita belajar san. Nah, ini aksara san. Ya. San itu mulai penyi, ya. 从言是非词, ya, dari yen 从阳, ya. 言是讲话，阳是吉祥的象征，本意吉祥。Jadi kamus Xinhua itu huruf san terdiri dari radikal domba, ya, domba, ya, simbol keberuntungan, dan radikal yen itu berbicara. Artinya semulanya san adalah satu keberuntungan. Jadi huruf san dalam aksara Mandarin dari dulu itu sudah tahu bahwa itu adalah sumber san itu ada dombanya, ya. Yang itu bisa dikatakan kambing juga, bisa dikatakan kambing juga. Kalau yang dulu orang lebih banyak bicara itu san yang, itu kambing hutan ya, san yang. Ya. Dulu lebih banyak ternaknya itu adalah min yang, itu adalah domba, ya, domba. Ya. Jadi kita bisa melihat itu domba itu ada sesuatu simbol di dalam keberuntungan, di dalam kebudayaan Tionghoa, ya, kebudayaan Tionghoa. Maka san itu ada domba di atas, ya, ada yen di bawah, itu adalah berbicara. Ya. Kalau kita lihat begini adalah domba berbicara, itu adalah san, adalah baik. Maka tadi ya kita ayat mengatakan bahwa tapen wesan, tapen wesan, itu adalah base
kebaikan. Maka kita lihat base-nya ada di mana? Oh, sun ini, ada domba. Ya. Apa yang domba bicarakan di sini itu adalah sun, itu adalah base-nya. Ya kan? Yang sesungguhnya Qi Wu. Ya, kita bisa perhatikan ya. Mei ini punya Mei, di atas juga ada yang. Ya, Mei ya. Mei Den punya Mei. Mei Hao punya Mei. Itu di atas adalah domba. Ya. I ya. Ya, kita udah kenal, kalau I banyak yang tahu ya, itu di atasnya ada domba ya. Domba adalah simbol keberuntungan Tiongkok. Ya. Simbol keberuntungan Tiongkok ya. Jadi kita bisa melihat ya, domba itu ada sesuatu yang baik, ya. Sesuatu keberuntungan, sesuatu kebaikan ya. Kita lanjutin lagi ya. Ya, kenapa domba itu dianggap satu keberuntungan ya. Ya, domba itu satu adalah patuh dan turut. Kedua, domba itu di dalam keadaan apapun dia gak pernah teriak. Ya. Ya. Kalau kambing teriak dia. Ya. Kalau kita mau belajar seperti domba, disembelih pun kita diam dan kita patuh. Ya. Kalau kambing kena hujannya kabur dia. Baru hujannya udah kabur, apalagi hujan. Ya. Nah sekarang kita lihat yang. Ya ini gambarnya yang ya, kambing ya, kambing. Ya. Dahulu ada buku Hao Kung Ji di Men ya. Ini sudah sebelum Masehi punya tulisan ya. Yang san ya. Ya. Kambing itu atau domba ini ya, domba adalah kebaikan. Jadi bukan hanya di kamus saja, tapi di dalam tulisan dulu itu pun beranggapan ya, menulis bahwa domba itu adalah baik. Yang siang ya. Domba itu adalah suatu keberuntungan. Ya. Maka tapen, wesan itu tidak salah. Ya. Alkitab tidak salah tulis itu. Ya. Nah, kita melihat Yohanes 1 ayat 35-36 ya, kita sering baca ya. Pada esok harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat anak domba Allah. Ya kan? Seterusnya, keduanya ya, ikut Yesus jalan. Dia tidak tanya sama Yohanes, mana dombanya? Tidak. Ya. Tidak, dia tidak tanya, di mana dombanya? Ya kan? Tidak, tapi dia ikut. Dia tahu itu anak Allah, domba anak Allah. Ya, ikut Tuhan jalan. Nah ini adalah bukti bukunya dulu menulis ya tentang ya domba ya, tentang kambing atau domba ya. Nah, itu ada sesuatu keberuntungan, sesuatu kebaikan ya, suatu kebaikan. Oke. Ya. Ya, sekarang saya mau simpulkan tentang Qimiao atau Hanzi ya. Qimiao Hanzi. Ya, Kaisan sesemana. Ya. Kaisan adalah sesuatu yang terus-menerus tidak ada habisnya. Ya. Continue, improve. Ya, continue, tidak boleh berhenti. Jadi di dalam kehidupan kita, kaisan itu adalah sesuatu yang tidak kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita anggap kita sudah sempurna dan itu sudah tidak baik. Ya. Maka kita harus punya planning di dalam hidup kita, ya, dan kita harus jalankan, ya, dan kita harus periksa kembali, renung kembali, dan periksa kembali. Setelah periksa kembali, ya kita bisa bahas bersama atau kita pribadi, ya bahas bersama bagaimana kita melihat ya rencana dan pelaksanaan ini dan kita harus lakukan tindakan. Ya, ini manajemen ya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah bekerja, ya di perusahaan-perusahaan pasti ada ajarin kita tentang hal ini. Ya, hanya bagaimana kita berubah. Ya, kita boleh membahas manajemen. Kita bahas organisasi dalam meeting, dalam seminar apapun juga, tapi kita tidak tahu bahwa perubahan itu mulai dari kita. Bukan struktur yang berubah, bukan organisasi yang berubah. Pribadi kita harus berubah dan kita harus ceburkan di dalam organisasi itu supaya organisasi bisa ikut berubah sesuai masing-masing punya bidang. Ya. 我马书第12章第2节，不要效法这个世界，因为只要心意更新而改变，叫你们查验何为神的善良、纯全
可喜悦的旨意. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah yang sempurna. Ya, ya putan de kaipin, harus berubah terus, ya. Berubah terus, ya. Dan harus ya, cayen, ya, di sini. Harus kita periksa apa yang kita sudah berbuat. Ini hari kita pikir, kemarin apa yang kita berbuat. Besok kita gimana. Ya, bukan khawatir, bukan. Tapi kita harus evaluasi apa yang sudah kita berbuat. Karena kita untuk menunjuk sesuatu yang lebih baik. Ya. Jangan rutin lagi. Masih ada waktu berapa menit. Ya. Ya. Ini kesimpulan huruf Kaisan. Ya. Kaisan 是要从自己开始，通过耐心不断的学习和锻炼，成为聪明又有能力的人。以良善善心为出发点，不断的更新和改进。改善不是依赖别人和条件，而是依靠神的帮助。Perhatikan神的帮助di dalam K itu sebelah kanannya ada pu, di bawahnya ada i. 通过行为表现，不懂谁？为什么要通过行为表现呢？你改，你一定要有善，才知道你改。你改，你没有行为，你就不改。Ya, artinya improve itu ada mulai dari perubahan, dan perubahan di dalam satu kebaikan adalah melaksanakan apa yang kita sudah berubah, dan kita bisa berubah karena bukti-bukti yang sudah kita lakukan itu untuk menunjukkan kita berubah. Banyak orang bilang dia berubah, tapi tidak ada perilaku, tidak ada perbuatan berubah. Itu bukan improve, ya. Itu stuck, bukan improve, ya. Ya. Bahasa Indonesianya, perubahan dimulai dari kita sendiri melalui ketekunan belajar sehingga menjadi semakin pandai dan mahir. Perubahan atau improve dilandaskan dengan hati yang mengasihi. Ya, kita berbuat untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri, ya. Karena perubahan itu bukan kita sendiri aja, tapi untuk benih orang lain juga. Dan dilakukan secara terus-menerus yang tidak akan berhenti. Kaisan tidak mengandalkan orang lain atau fasilitas, tetapi mengandalkan pertolongan dari Tuhan dan melalui tindakan untuk terus-menerus menuju kesempurnaan. Ya. Ini sebagai penutup. Ya. 改善是为了什么呢？改善自己，你要影响世界，影响你周围和环境。Perubahan, improve atas pribadi akan mempengaruhi sekeliling dan lingkungan kehidupan. Jangan anggap remeh. Ya. Apalagi kita sebagai seorang pengurus atau seorang pengurus gereja atau seorang pengurus di dalam perusahaan, jangan anggap remeh. Walaupun kamu muda, ya, jangan dianggap kamu muda seperti Rasul Paulus menulis surat untuk Timotius. Jangan, ya, jangan. Karena perubahan kita itu akan mempengaruhi keluarga. Ya. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kita bisa berubah, satu keluarga berubah. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kalau kita tidak berubah lebih baik, itu satu keluarga bisa berubah juga. Tapi kalau kita berubah baik, semua akan ikut. Ya kan? Kalau kita bisa bangun pagi, anak pasti bangun pagi. Kalau kita bangun siang, anak bangun malam. Ya. Berubahlah kita. Bagaimana berubah? Supaya yang lain bisa mengikut berubah sesuatu yang demi kebaikan. Ya kan? Insan itu jalan keluarga. Insan itu pengco, yeu, kongsi. Akan memulai kerja. Ya. Satu bagian, kalau kita sebagai kepala bagian atau sebagai anggota atau sebagai staf, kalau kita kerja benar satu, itu akan efek orang lain. Ya. Jangan karena kita kerja dengan baik, berbuat yang baik, kita malah takut orang lain ngomongin kita. Ya. Ya. Itu kai, miosan. Ya. Itu berubah tapi tidak melakukan. Itu bukan kaisan. Ya. Ya. Itu berhenti di tempat. Ya. 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 Sama juga di dalam pelayanan di gereja sama. Ya. Di dalam pelayanan kita, apa yang kita terima pelayanan kita, tugas kita apa yang kita harus improve, apa harus kita berubah bukan berubah negatif, berubah untuk demi kebaikan. Ya. Walaupun kita sendiri tidak mampu, ya, kita bisa sama-sama, dan kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk kita berubah. Ya kan? Jangan main pingpong, suka kita main pingpong, ya kan? Pendeta bicaranya gembala,
Gembala juga belum apa-apa. Gembala melihatnya majelis. Majelis juga nggak bisa apa-apa. Majelis masih santai-santai. Majelis melihatnya apa? Sinode kita masih santai-santai, tidak ada kasih tahu mau gimana. Semua pada tunggu orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Maupun itu gereja, maupun itu pribadi, maupun itu perusahaan, maupun itu keluarga. Bagaimana kita bisa berubah? Ya kan? Berubah, improve itu akan mempengaruhi lingkungan kehidupan kita. Kita tidak sadar, karena perbuatan kita ini hari itu adalah pengumpulan dari sebelumnya. Ingat, ini hari kita perbuatan, kalau kita nggak berubah, itu juga akan efek kemudian hari. Ya kan? Jadi hari ini apa yang kita lakukan? Hari ini apa yang kita harus berbuat? Kita jangan anggap masih nggak apa-apa. Ini hari punya perbuatan, itu akan pengaruh besok loh. Jangan main-main. Ya. Saya paling takut orang tua itu udah tua susah. Baru ngomong, nyesel gua dulu. Cerita itu udah nggak ada guna. Mulai hari ini kalau kita sudah tahu, kita harus berubah. Ya kan? Perubahan itu akan mempengaruhi masa akan datang. Ya, seperti saya katakan, bagaimana kita hidup tua, masa depan kita. Bagaimana kita hidup dalam pengharapan kalau kita tidak berubah. Bagaimana kita menerima mahkota setelah kita ke surga. Apa yang kita sudah berbuat di dalam hidup kita. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Bisanya apa? Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Inilah yang dapat saya sharingkan. Ya. Semoga Tuhan bisa memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya kembalikan ke Bu Meliana.